illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi wa bil hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna wa sallallahu alaihi wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Lagi heboh sekarang, Ruben Onsu lagi di isu-isu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Ruben sudah senyum pakai peci dengan baju koko, ya kan? Langsung semua bilang, aduh teman-teman yang Islam sudah senang. Alhamdulillah Ruben telah, ya kan? Gitu. Nah, andai kata mereka itu pindah secara hukum negara, ya tidak apa-apa, namanya juga hak asasi manusia. Kita kan, negara kita punya undang-undang, punya aturan yang mengatur kebebasan ya rakyatnya untuk memilih agama yang diyakininya, kan begitu. Jadi kalau secara hukum negara pindah-pindah agama boleh? Boleh. Kalau dia tidak yakin di satu, dia yakin di lain, bagaimana? Ya kita fair aja, kan banyak juga orang terkenal yang pindah ke kita. Begitu kan? Banyak juga kan orang terkenal yang masuk Kristen. Siapa lah yang Sardi itu? Lukman Sardi. Lukman Sardi itu kan aktor terkenal. Bahkan menurut kesaksiannya ya, kalau nggak salah ya, ketemu Tuhannya di Mekah. Jadi ya sudahlah, ini kan orang punya pengalaman pribadi. Yang satu pindah dari Kristen ke Islam karena alasan ini, yang satu dari Islam ke Kristen alasan ini, alasan itu, segala macam. Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu alasan pribadi mereka apa. Dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka, begitu ya. Tapi memang kalau pertanyaannya dalam konteks Kristen, ya saya harus ajar begini, bahwa memang hal seperti itu, yang pertama, itu bukan hal yang baru. Ya, itu hal yang sudah ada di dalam konteks ajaran Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam konteks bangsa Israel aja, mereka yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan diberikan 10 hukum Allah. Iya kan? Hukum pertama jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang di langit, di bumi, di air, ya, lalu di bawah bumi dan seterusnya, untuk disembah. Kalau bikin patung aksesoris tidak masalah. Bikin patung sebagai seni tidak masalah. Bikin patung hanya sekedar penggambaran tidak masalah. Tapi hukum kedua dari 10 hukum kan tidak boleh disembah. Tetapi Anda lihat perjalanan Israel. Mereka sembah berhala tidak, sembah patung tidak. Sembah, mereka buat Asyitoret, mereka buat Baal. Iya kan? Bahkan patung ular Musa itu yang namanya Nehustan, yang di Bilangan 21 itu, yang ular tembaga itu kemudian disembah oleh orang-orang di zaman selanjutnya. Makanya di zaman Raja Hizkia ya, kalau tidak salah, Hizkia suruh bakar itu karena mereka sembah. Saudara lihat ini Israel, ini memang bahaya sekali. 2 Raja-Raja 18 ayat 4 ya. Ini kalau tidak salah memang tentang Hizkia. Ya betul. Hizkia, 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala. Ya, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab apa? Sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Anda lihat ini. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa banyak orang memang tinggalkan iman yang sejati. Kalau orang pindah agama bukan sesuatu yang mengagetkan, ya. Yang berikut adalah, saudara harus tahu latar belakang orang pindah agama. Ya, yang pertama ya, bahwa bisa jadi memang pengaruh sekeliling ya, seperti Israel menyembah berhala karena pengaruh kekafiran dari orang-orang Kanaan. Ya, akhirnya mereka sembah berhala. Ya, makanya kenapa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu firman Allah bilang begini, jangan sesat.
pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anda punya kebiasaan yang baik, tapi bergaulnya tidak beres, ya itu repot juga. Kecuali Anda memang dipenuhi Roh Kudus, lalu betul-betul dikendalikan oleh firman dan urapan roh, itu Anda kuat. Seperti Daniel, dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka tidak mau. Nah itu gara-gara apa? Tuhan bekerja. Mereka ada di negeri orang kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Atau mereka mentaati Roma pasal 12 itu. Ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dan seterusnya. Jadi kita harusnya kuat. Tetapi faktanya kalau orang salah bergaul, habis. Makanya termaksud kawin-mawin pun juga hati-hati nih. Pacaran apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda baca di Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4, Tuhan bilang jangan engkau memberi anakmu laki-laki atau perempuan dikawinkan dengan anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan lalu sembah berhala. Nah, makanya kenapa saya selalu keras orang-orang muda, engkau yang belum menikah, ya, pacaran harus satu iman. Saya sudah omong ulang-ulang. Dengan beda agama, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Karena konteks Indonesia, kan kita boleh bakawan. Dengan agama manapun, kita punya kawan kerja, tetangga, kan kita tidak memusuhi mereka. Bahkan kita harus jadi berkat buat mereka. Berarti bakawan boleh, mengingat kita anak-anak Allah yang harus pergi membawa damai. We are peacemaker. Kita adalah pengusaha damai atau orang yang mengusahakan damai. Bukan troublemaker. Iya kan? Tetapi ada batasan. Pacaran sampai kawin tidak boleh. Iya Pak, tapi saya mau memenangkan jiwanya. Oh, menangkan jiwa bukan dengan pacaran. Amanat agung itu berbunyi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Itu kau saja yang baper, pakai perasaan, terus bawa-bawa Injil. Saya tempeleng kau ya. Enak-enak saja. Kamu jangan begitu. Kalau memang mau menginjil, menginjil. Kalau dia sudah bertobat baru jatuh cinta, ya lu atur sudah di situ aman. Ini belum menginjil sudah jatuh duluan, ya sulit. Simpson aja tumbang sama Delila, lu lagi, aduh, lamber. Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah Anda harus betul-betul memang jaga hidup Anda dan saya itu, ya. Itu, jadi itu orang pindah agama gara-gara begitu. Jadi menurut saya itu juga yang berikut, memang dia juga memang Kristen palsu ya. Dan Kristen palsu itu motivasi ikut Tuhan tidak pernah benar. Motivasi hanya cari sembuh, cari berkat, cari pangkat, cari kedudukan, cari ini, cari itu. Seperti kalau Anda baca di Yohanes pasal 6 ayat 26, itu orang-orang yang mengikuti Yesus saat Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka ikut Yesus, Yesus bilang, kamu ini cari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi kamu makan roti itu dan kenyang. Ya. Lalu di ayat 60 Yesus khotbah keras, mereka bilang siapa sanggup mendengarkan ini? Ayat 64 Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya. Ini orang-orang yang banyak-banyak, yang 5.000 lebih itu ikut-ikut. Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya kok. Lalu ayat 66-nya mereka tinggalkan Yesus. Di ayat 65-nya Yesus bilang, tidak ada seorang pun bisa datang percaya kepadaku kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Nah, jadi orang-orang yang mundur itu ada kemungkinan juga memang mereka bukan orang pilihan. Jadi jangan kaget ya. Tapi kalau orang pilihan, mungkin dia bisa salah dan dia salah langkah. Dia pergi ke pindah agama, tapi kemudian dia bertobat, dia sadar, dia kembali. Selagi dia masih hela napas dan dia mau kembali bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan terima dia. Ya, Tuhan berkati. Ya, kalau saya itu semuanya tidak ada yang saya rencanakan. Jadi semuanya sekarang setiap langkah saya pasti bawa dalam sholat itu. Saya ucapin terus, ya saya minta Allah untuk arahkan saya terus gitu. Jadi ya baru saya kasih tahu juga tadi malam ya ke dia gitu. Ibu udah pernah lewat belum mau sholat tempat gue gitu? Ya enggak kak gitu. Tadinya mau ngambil yang lebih dekat aja. Cuman nggak tahu kenapa pokoknya. Tapi kalau lo makan ini benar-benar dari hati kan, maksudnya. Udah lama kan. Bukan kenapa-napa kan gitu kan. Udah lama. Habib Usman tahu semualah pokoknya ada di cerita saya. Jadi dia melewati 4 tahun
eh, perhelatan saya pribadi gitu. Jadi ya buat saya apapun semuanya baik. Tapi kan kalau masalah hati, masalah semua yang kita lewati itu adalah proses. Jadi semuanya terjawab, semuanya apa yang saya pertanyakan semuanya dijawab. Dia, saya rasa ketika memperdalam Islam, mengenal Islam lebih jauh itu, saya juga punya background keluarga yang masih banyak yang Muslim juga. Jadi nggak terlalu baru-baru banget. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baru, terus belajar sehingga saya bisa mengenal lebih jauh lagi. Gitu. Jadi segala proses ini Igun pun nggak pernah tahu. Tahunya cuma pas lagi rame-rame dia baru tahu. Tapi dasar feeling hati temen ya, sahabat dia tahu aja gitu. Tek, kontak aja dia nembaknya pas gitu. Enggak, tapi gue juga kan nggak pernah nanya. Iya, tapi pas lu giliran situasi gue sudah berdamai, lu udah punya kontak sendiri. Jadi kalau ruang lingkup saya kerja nih Igun, Ayu, Wendy, nggak ada tuh. Even apapun kalau kita pada nggak saling cerita, kita nggak pernah mau nanya karena saya rasa ini umum. Ketika di tempat lain ditanya ini, tanya ini. Di ruang lingkup pribadi pasti kita kepengen dikasih ketenangan, kesejukan, tidak ditanya lagi, dihakimi lagi, ini lagi gitu. Jadi ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini memberikan kita satu pelajaran yang luar biasa bahwa kita yang hidup di dalam Kristus kiranya tetap berpegang kepada iman kita, asal saja iman kita dibangun di atas dasar batu karang yang kuat teman-teman ya, bukan di atas pasir. Sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin menekan kita itu tidak akan bisa goyah teman-teman ya. Ada badai kiri kanan dan kita tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel atau juga kepada seluruh umat Kristen supaya tetap waspada bahwa memang di hari-hari akhir ini teman-teman ada banyak yang murtad, yang meninggalkan, menyangkal, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan memang firman sudah menubuatkan tentang hal itu, bahkan Yesus dalam pengajarannya, dalam perumpamaan penaburan firman, dia sudah membahas tentang itu dan mengajarkan sampai saat ini kepada kita ketika kita membacanya. Di dalam Lukas 8 ayat 13 teman-teman dikatakan oleh Yesus di situ, yang jatuh di tanah, ini firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Nah, perhatikan teman-teman ya. Mereka tidak berakar sama sekali. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Makanya jangan kita heran kalau ada orang yang begitu sukacita mendengarkan firman, beribadah, berdoa dengan semangatnya, tetapi pada akhirnya nanti kemudian mereka murtad, dan itulah yang telah diajarkan, dinubuatkan oleh Yesus dalam suatu perumpamaan. Dan di ayat 14-nya teman-teman, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, artinya teman-teman yang jatuh dalam semak duri ini yaitu mereka yang mendengarkan firman tetapi dalam pertumbuhan mereka ada kekhawatiran dan ketakutan teman-teman ya, sehingga ketika ada kekayaan kenikmatan yang ditawarkan kepada mereka, mereka segera meninggalkan firman itu, segera menyangkal Kristus, segera mereka untuk murtad. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali oleh firman Tuhan kepada kita, bahkan di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 sekalipun di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa dia yang murtad itu lebih buruk keadaannya daripada orang yang tidak beriman. Nah, bukan hanya itu konsekuensi daripada murtad, daripada meninggalkan Yesus, menolak Yesus, tetapi konsekuensi yang paling fatal dan paling mengerikan dari murtad itu teman-teman, yaitu kebinasaan yang kekal di dalam
api neraka. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan heran kalau di akhir zaman ini begitu banyak orang berbondong-bondong misalnya ya. Misalnya menolak Yesus, meninggalkan Yesus, tidak percaya lagi kepada juru selamat, ya tidak masalah karena memang itu adalah nubuatan dan nubuatan itu harus tergenapi. Dan kita yang masih hidup di dalam Kristus Yesus, mari kita tetap menjadi saksi bagi Kristus, mari kita tetap sampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga banyak orang mendengarkan. Karena kalau ada yang murtad dari Kristus, teman-teman, pasti Tuhan Yesus akan mencari yang lain yang lebih taat, yang lebih mengasihi. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan, bahwa kalau ada orang kaya yang meninggalkan Yesus, yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan rajanya, maka justru Yesus itu menyuruh utusan-utusannya untuk memanggil orang-orang yang miskin, orang yang susah, orang yang cacat, dan lain sebagainya, untuk bisa datang dalam perjamuan itu untuk bersukacita bersama-sama Raja itu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.